Kemudian di poin nomor 4, kenapa kita belajar dari Sirah Nabawiyah adalah untuk mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu artinya apa yang terjadi pada diri Rasul, peristiwa itu menginspirasi apa kepada kita-kita, khususnya kepada kalangan kaula muda. Ketika ada sahabat yang masuk Islam di usia 17 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 21 tahun, Abu Bakar usia 38, kemudian Utsman bin Affan di usia 33, Umar bin Khattab di usia 27. Kemudian banyak sahabat yang masuk Islam di usia belasan tahun. Nah, ini kan sebuah inspirasi. Ya. Artinya perlu kita belajar sirah, tetapi kita belajar juga hikmah apa dari setiap peristiwa, setiap penggalan-penggalan sirah. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, apakah Ali bin Abi Thalib itu meminta pendapat kepada ayahnya? Padahal beliau usia 10 tahun. Apakah Rasulullah mengatakan minta izin dulu kepada ayahnya? Tentu apabila minta izin, ayahnya tidak akan mengizinkan. Maka Ali bin Abi Thalib dibuat dewasa, dibuat mengerti, kenapa engkau ada di pihak saya, kenapa ayahmu di pihak yang berbeda. Argumentasi yang kuat ini membuat Ali bin Abi Thalib lebih cepat dewasa dibanding dengan usia yang Ali miliki. 10 tahun masuk Islam dengan argumentasi yang kuat. Ya, jadi bukan melihat berapa usia, tetapi yang dilihatnya dia sudah dewasa. Ketika seorang Sa'id bin Zubair ingin mengikuti, Sa'id ibnu Musayyab ingin mengikuti sebuah pertempuran, usianya 13 tahun, oleh Rasulullah tidak diizinkan. Perang Badar tidak diizinkan, perang Uhud tidak diizinkan, tetapi begitu perang Khandaq ada kesungguhan yang betul-betul sangat ingin diizinkan untuk berperang Khandaq, maka berlatih perang, menunggang kuda dengan cepat, bermain pedang dengan tangkas, sehingga ketika perang Khandaq terjadi tidak ada alasan untuk tidak dilibatkan dalam pertempuran. Ketika secara usia cukup, kematangan sikap juga dapat, keahlian berperang juga hebat, menunggang kuda juga dia tangkas, sehingga semua alasan-alasan itu menjadi kumpulan argumentasi. Silahkan Anda ikut dalam pertempuran. Jadi jangan sampai usia bertambah tetapi tidak dibarengi dengan ketangkasan bertempur. Nah, inilah sebuah inspirasi. Kemudian ihwafillah yang dimuliakan, teman-teman yang dimuliakan, Rasul itu sebelum menjadi nabi, Muhammad sebelum menjadi nabi adalah sebagai seorang peniaga yang ulung. Tetapi begitu wahyu datang kepada beliau di usia 40 tahun, beliau meninggalkan perniagaan dan fokus kepada dakwah. Ya, apa inspirasinya? Inspirasinya bahwa dakwah itu perlu fokus. Dan Rasul adalah seorang teladan. Bukan berarti kita harus meninggalkan perniagaan, fokus untuk berdakwah. Itu hanya pada diri Rasulullah. Para sahabat bersamaan dengan dakwah, sahabat juga berniaga. Abdurrahman bin Auf juga berniaga. Abu Ayyub Al-Ansari juga berniaga. Bersamaan dengan waktu, beliau juga sebagai seorang da'i. Artinya ketika menjadi pemimpin daripada dakwah, maka harus berpikir lebih jauh lagi. Mungkin di level kita, ketika dia seorang kiai, berarti dia harus fokus. Ketika dia menjadi seorang pemimpin untuk sebuah pemikiran yang sangat kuat, bisa saja perniagaan atau dunia usianya ditinggalkan untuk fokus kepada sesuatu yang lebih harus meminta pertanggungjawaban yang luar biasa. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasul berhenti berdagang di usia 40 tahun bukan berarti berhenti total, tetapi Rasulullah mengalihkan cara berniaganya dengan pola yang berbeda. Menitipkan harta kepada para pengusaha, atau dalam bahasa sekarang sebagai seorang investor, dia titipkan harta dan Rasul terus berdakwah.
Sehingga dalam setiap bulannya ada income. Karena beliau hanya sebagai seorang investor, tentu saja income-nya tidak akan lebih besar dibanding dengan seorang pelaku usaha. Tetapi itu hanya dimaklumi. Karena apa? Karena Rasul juga totalitas di dalam dakwah, sementara pendapatan usaha hanya sesuatu yang dibutuhkan karena roda keluarga harus tetap berjalan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita mendapatkan bahwa Rasul 1 tahun itu tidak kurang dari 4 pertempuran. Luar biasa fisik beliau itu. Lalu kita akan seperti apa? Pertempuran itu luar biasa, memerlukan tenaga, memerlukan pengorbanan, mengeluarkan harta, jiwa, nyawa yang berguguran. Di sana ada kaderisasi sebab berbanding lurus dengan berapa jiwa yang melayang di dalam setiap pertempuran. Tetapi pada waktu yang sama ada kader-kader baru yang terus dibina untuk menggantikan kader-kader atau menggantikan sosok-sosok yang telah wafat. Ada pergantian yang terus sehingga Rasulullah 1 tahun tidak kurang dari 4 pertempuran. Baik pertempuran besar ataupun pertempuran kecil. Tetapi Rasul tidak kehabisan tenaga. Baik tenaga beliau sebagai seorang individu ataupun pasukan yang akan dikerahkan. 3.000, 4.000, 10.000 terus bertambah dari masa ke masa. Dan mereka adalah orang-orang yang idealis. Bukan tentara-tentara bayaran kayak Romawi itu. Bukan tentara-tentara bayaran kayak pasukan Abraha itu. Tetapi ini adalah orang-orang yang memiliki argumentasi, alasan, ideologi untuk berangkat berperang. Apa itu inspirasinya? Inspirasinya adalah bahwa hidup akan terus bergulir. Ada kiai yang akan wafat, maka harus ada mempersiapkan santri yang akan menggantikan posisi-posisi vital di dalam keagamaan. Ada kiai yang wafat, ada ulama yang wafat, lalu adakah santri? Adakah calon-calon pengganti yang telah kita persiapkan? Nah, ini kan inspirasi-inspirasi yang akan kita dapatkan. Maka dalam setiap pertempuran Rasulullah itu selalu menanamkan keoptimis untuk sebuah kemenangan. Sehingga para sahabat pun sebanyak-banyaknya ikut di dalam pertempuran. Kenapa? Karena Rasulullah selalu menjanjikan kalau tidak mendapatkan 2 kebahagiaan, dia akan mendapatkan 1 kebahagiaan. Ihdal husnayain. Entah itu kemenangan di dunia ataupun kemenangan di akhirat. Bila dia wafat di dalam medan pertempuran, dia pasti akan dihantarkan kepada kemenangan akhirat. Ihdal husnayain. Atau mendapatkan dua-duanya. Yang menang juga, ya surga juga pastinya. Sehingga para sahabat banyak yang terlibat dalam pertempuran. Bahkan anak-anak, bahkan wanita juga terlibat di dalam peperangan karena tergiur dengan betapa besarnya pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang meninggal syahid. Teman-teman yang dimuliakan, kemudian kita pun mendapatkan pelajaran daripada peperangan ini bahwa sesungguhnya kemenangan itu datangnya dari Allah. Rasul berangkat dengan sedikit, Rasul menang. Rasul berangkat dengan sedikit, Rasul kalah. Ada Rasul berangkat dengan jumlah yang besar, tiba-tiba Rasulullah kalah. Kemudian pada akhirnya perang Hunain itu Rasul menjadi menang. Ketika apa? Ketika orang-orang Ansor ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul adalah sosok yang harus dilindungi, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib mengingatkan orang-orang yang mundur tunggang langgang dari perang Hunain untuk kembali kepada medan pertempuran karena Rasul belum pulang dari medan tempur. Rasul masih mengibarkan bendera perang, maka janganlah kita mundur. Maka orang Ansor pun kembali ke medan pertempuran dan akhirnya perang Hunain pun dimenangkan oleh barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.